Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul 'arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahli khairat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna wa minkum jami'an shalihal a'mal wa ja'alna minal 'abidin wal faizin wa kullu 'amin wa antum bi khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bersilaturahim di sela-sela bulan Syawal. Bulan Syawal itu artinya bulan peningkatan. Kalau Ramadan itu maknanya panas yang membakar, maksudnya adalah pada saat di bulan Ramadan kemarin dosa-dosa kita dibakar habis, insya Allah dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Nah, harapannya bisa kita pertahankan di bulan Syawal, ada peningkatan, bisa semangat dan istiqomah selalu sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia pada halal bihalal kesempatan ini, yaitu sambut hari kemenangan, saling memaafkan dan bangun keharmonisan. Di sini saya sengaja ada gambar ketupat ya, yang ini makanan khas setiap Lebaran. Ketupat itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya kupat. Barangkali ada yang dari luar Jawa, perlu saya sampaikan sekilas ya, filosofi tentang kupat ini. Kupat itu dari dua kata, yaitu ngaku lepat. Artinya mengaku salah. Nah, dulu memang filosofi ini disampaikan oleh Sunan Kalijogo yang saat itu berdakwah di masyarakat Jawa, dan perlu ada filosofi-filosofi untuk memberikan semangat kepada masyarakat. Lebaran itu maknanya selesai, artinya selesai dari melakukan aktivitas kita di bulan Ramadan, kemudian dirayakan tasyakuran. Di antara makanan khasnya ada kupat, yaitu mengaku salah, mengaku lepat, mengaku salah pada sesama manusia dan saling memaafkan. Kalau pada bulan Ramadan itu banyak ibadah-ibadah mahdhah yang kaitannya hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Khalik dalam bentuk ibadah-ibadah ritual. Walaupun di situ juga ada segala kegiatan yang mengandung kepedulian. Nah, pada bulan Syawal ini lebih banyak kepada ibadah-ibadah ghairul mahdhah yang masuk ibadah sosial. Para Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik sekalian, di bulan Syawal dan khususnya pada saat kita momentum Lebaran itu ada tradisi di masyarakat kita yang tidak ada di negara-negara lain. Sebagian ada, tetapi sebagian besar tidak ada. Yang perlu untuk kita garis bawahi sebagai bentuk kebaikan, yaitu menata niat yang baik. Jadi investasi niat baik dalam tradisi Lebaran, supaya apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Perlu memiliki niat yang baik lillahi ta'ala, dibikin dalam sebuah amal soleh. Misalnya di sini tradisi mudik itu dalam bahasa Arabnya silaturahim. Kalau di negara-negara lain, maka di Saudi, di Mesir tidak ada tradisi mudik ini. Mereka tinggal di tempat kampung halamannya masing-masing. Ada juga, walaupun kuliahnya jauh ya, saya kebetulan putri saya yang ketika itu kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir, berteman akrab dengan mahasiswi yang asli sana. Perjalanan dari rumah ke kampus Al-Azhar itu ditempuh dalam waktu 2 jam naik kereta.
Bisa kita bayangkan jauhnya ya, tapi tetap PP ya. Saya tanya kok nggak kos saja di kota Kaironya, nggak tahu ya, mungkin ada latar belakang alasan tertentu lah. Memang tradisinya begitu, walaupun jauh tetap ditempuh dengan kendaraan umum lagi. Jadi mereka tinggal di kampung halamannya masing-masing, tidak seperti kita yang lintas pulau, ada yang merantau keluar Jawa, ada yang merantau ke Jakarta dan lain-lain. Ada tradisi mudik untuk silaturahim ke orang tua, kepada saudara-saudara, dan itu nilainya luar biasa, mulianya. Kemudian ada tradisi baju baru, walaupun ini barangkali masa kecil kita dulu ya. Ada lebaran identik dengan pakaian baru, walaupun ini ada sisi tertentu yang menjadi catatan dalam perspektif Islam. Pernah suatu saat putri-putrinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, barangkali panjenengan kenal ya, nama ini terkenal, Umar bin Abdul Aziz. Beliau khalifah yang sangat sederhana, walaupun sebelum jadi khalifah berada dalam sebuah kondisi yang kaya raya, tapi saat jadi khalifah beliau zuhudnya luar biasa. Ketika diminta oleh beberapa putrinya, wahai ayah, tolong belikan baju baru untuk kami persiapan lebaran. Kata Umar bin Abdul Aziz, laisal aitu liman labisal jadid. Itu bukan identik dengan memakai baju baru. Walakinal aid man yakhafu yaumal wa'id. Tetapi itu adalah orang yang takut kepada hari ancaman atau hari kiamat. Takut jangan-jangan tidak selamat dari hari kiamat. Itu tinjauan dari sisi agaminya atau islaminya ya. Sehingga ini boleh-boleh saja kalau kita punya kemampuan, tidak harus baru, yang penting bagus dipakai pada saat Idul Fitri. Kemudian bagi angpau, ini juga tradisi di kita, membagikan rezeki ya, sehingga kalau saat akhir-akhir Ramadan antri ya di bank-bank BI ataupun di lainnya untuk menukar uang bagus, uang yang kecil ya, uang recehan atau uang pecahan. Walaupun kemarin agak dipersulit, agak aneh, pedagang-pedagang yang biasa menjual uang baru pecahan itu bisa mendapatkan dari mana kalau bukan dari bank. Tapi kalau masyarakat umum susah. Ini ada apa ya? Belum bisa terjawab pertanyaan itu. Kalau kita menukar uang baru, kita punya uang pecahan misalnya 1 juta ya, 100 ribuan 10. Kalau kita tukar jumlahnya harus sama. Kalau kita hanya mendapat uang pecahan misalnya 950.000, nah, maka ada selisih 50.000 yang itu masuk dalam kategori riba. Nggak boleh ya. Harusnya sama persis. Kalau kita tukar uang, walaupun baru lama, nilainya kan sama, nominalnya harus sama persis, tidak boleh ada selisih. Jadi pada saat kita membagi angpau, membagi amplop atau THR kepada keluarga atau dari institusi kepada pegawainya, itu tradisi yang bagus untuk berbagi rezeki. Tapi sayangnya, ngapunten ya, saya berikan catatan ya. Di Ramadan atau di Lebaran kali ini ada, kalau bahasa saya, kecolongan umat Islam ini. Pada saat tradisi membagi angpau itu ada sebagian saudara kita, entah tahu atau tidak, tapi saya yakin mereka mungkin khilaf ya, tidak tahu, membaginya dengan tari-tarian yang itu meniru gaya-gaya Yahudi. Ngapunten ya, ini harus jujur saya sampaikan, mungkin tidak tahu ya, kalau tarian maju mundur kanan kiri itu budaya yang dilakukan oleh Yahudi pada saat mereka melakukan pesta-pestanya. Walaupun musiknya itu dicomot dari Finlandia, ada tradisi pesta terus digabungkan ya, musiknya seperti itu. Ada lagi juga yang biasa di TikTok gitu ya, yaitu Velocity. Nah, itu menggabungkan begini-begini ya. Ya, itu jangan asal ikut-ikutan loh ya. Hati-hati ya. Itu adalah tarian penyembah setan. Ada simbol-simbol anak-anak Palestina
Mereka mengakui, memberikan testimoni ketika orang-orang Israel itu berhasil ngebom anak-anak Palestina, berhasil membunuh anak-anak Palestina, mereka menyampaikan simbol kemenangannya seperti ini. Ini simbol kemenangan yang disampaikan oleh orang-orang Israel. Nah, barangkali ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, ini saya kasih tahu. Ya, panjenengan bisa menerima atau bisa enggak ya. Itu kok ustadznya ekstrim ya. Monggo silakan. Tapi kita harus selektif. Ya, budaya kita selektif, kita punya budaya lokal yang arif bijaksana, monggo. Itu kita hidupkan, jangan meniru-niru. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang meniru-niru gaya satu kaum, maka orang itu termasuk golongan mereka. Kita kan nggak mau disama-samakan dengan orang-orang Yahudi atau Bani Israil. Nah, itu sekedar pengingat bagi kita. Kalau kita nggak tahu, nggak sadar, monggo. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang muslim, orang bertakwa itu ketika melakukan hal yang keji yang tanpa disadari, au dzalamu anfusahum, mereka mendolimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka segera ingat pada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, mereka mohon ampun atas kekhilafannya. Nah, barangkali ada yang sudah posting di media sosial, ini saya berikan peringatan, ya sebaiknya di-edit saja, ataupun dihapus, ataupun diapalah ya, supaya ada nanti hisabnya, supaya tidak dipersulit di akhirat. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, jangan meniru melakukan sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, kemudian wal basar, penglihatan kita, wal fu'ada, hati kita, kullu ulaika kana mas'ula, semua itu ada pertanggungjawaban di sisi Allah SWT. Jadi semuanya itu ada hisabnya. Maka ini sebagai peringatan ya, tradisi kita punya tradisi THR, silahkan bagus, tapi tidak perlu meniru gaya-gaya seperti yang disampaikan oleh orang-orang non-muslim. Kemudian ada hidangan lebaran ya, terutama kupat, lepet dan lain-lain. Ada kue-kue lebaran, walaupun menurut tradisi yang menghabiskan kue lebaran itu ya tuan rumah sendiri. 90% yang menghabiskan kue lebaran adalah tuan rumah. Tapi niatnya sudah baik untuk menjamu para tamu. Baik, berikutnya. Nah, bagaimana dengan halal bihalal ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, halal bihalal adalah hal maaf-memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Biasanya diadakan di sebuah tempat seperti auditorium, aula, ya, seperti kita ini dan sebagainya, oleh sekelompok orang. Mungkin ada di masjid, ada di balai RW, di tempat-tempat ruangan, monggo silakan. Ini tidak ada dasarnya. Kalau kita ditanya apa dasarnya secara hukum dalam fikih, tidak ada. Ini dalam bab amalah. Dalam bab amalah itu dasarnya yang kita tanya mana larangannya. Selama tidak ada larangannya, maka hukumnya mubah atau hukumnya boleh. Selama dijaga etikanya tadi, adabnya dijaga, tidak mengandung unsur pemborosan, tidak ada unsur untuk melalaikan, boleh silakan. Sedangkan secara istilah, salah seorang pimpinan NU yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah saat itu dimintai pendapat oleh presiden pertama kita, Bung Karno. Jadi ada ketegangan politik ceritanya pada saat itu. Masing-masing pimpinan partai punya kepentingan. Saat kita habis merdeka itu, mereka banyak yang punya kepentingan. Ada ketegangan politik antara para pimpinan politik saat itu. Maka Bung Karno sowan kepada para kiai, bagaimana langkah solusi yang tepat untuk bisa menyatukan pendapat-pendapat yang berbeda di antara para pimpinan partai itu. Maka ada usulan yang bagus dari Kiai Haji Wahab Hasbullah ini, yaitu supaya Bung Karno mengadakan halal bihalal, yang menurut beliau tolakul halal bitorikin halal, yaitu mencari penyelesaian masalah atau keharmonisan hubungan dengan cara memaafkan kesalahan. Jadi mencari titik temu perbedaan di antara masing-masing pimpinan satu. Dan akhirnya istilah ini membudaya sampai dengan sekarang. Kemudian dari sisi perspektif budaya,
lebih halal adalah untuk menghemat waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Maka setelah sholat Idul Fitri diadakan pertemuan akbar atau sungkeman. Kalau kita bisa datang dari rumah ke rumah silakan. Tapi biasanya untuk efektivitas, efisiensi dikumpulkan. Monggo itu teknis ya. Dan hikmahnya setelah dosa diampuni karena puasa Ramadan, maka untuk lebih menyempurnakan juga meminta maaf atas kesalahan dan dosa kepada sesama manusia. Jadi saya sampaikan Ramadan itu hablum minallah, hubungan vertikal kita beres. Nah, kita selesaikan hubungan horizontal hablum minannas pada saat kita di momentum lebaran. Inilah evaluasi untuk kita semuanya. Kita sudah melaksanakan ibadah 30 hari full di bulan Ramadan. Maka ukuran standar kesuksesan ada 3. Yang pertama, orang itu sukses kalau dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Diampuni dosanya. Orang yang masuk Ramadan kemudian dia tidak mendapat ampun, itu orang yang rugi. Ada hadis yang sangat populer. Ketika satu saat malaikat Jibril datang ke Masjid Nabawi tetapi tidak diketahui oleh para sahabat. Dan Nabi saat menginjak kakinya di tangga mimbar pertama beliau, kemudian malaikat Jibril mengatakan kalimat diaminkan Rasulullah, ragima an furajulin takhala alaihi Ramadan tsumman salakha wa lam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang masuk padanya Ramadan, kemudian Ramadan lewat dan dia tidak mendapat ampunan. Kata Rasulullah, amin. Diaminkan oleh Rasulullah. Orang yang masuk Ramadan, kemudian Ramadan lewat dan dia tidak mendapat maghfirah, itu rugi. Maka mari coba kita evaluasi bersama, apakah kita mendapat ampunan atau tidak. Masalahnya kan ini sesuatu yang majhul, yang tidak bisa kita ketahui Allah mengampuni kita atau tidak. Maka bagaimana tandanya orang itu dapat ampunan? Orang itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Kata Abdullah bin Umar, tanda Allah cinta pada seorang hamba itu Allah menjaga sholat-sholatnya. Orang yang mendapat ampunan dan mendapat cinta Allah, maka dia mendapatkan kemudahan untuk menjaga sholat-sholatnya, khususnya sholat subuh. Ini saya sampaikan kepada panjenengan semua ya, para Gen Z, generasi Z ini. Karena saya juga, anak-anak saya Gen Z semua. Peringatan untuk kita semuanya. Walaupun sepertinya sepele sholat ya, kalau masa-masa kami dulu sholat ini luar biasa ya, maksudnya lebih ringan lah. Tapi tantangan sekarang itu agak berat. Maka orang yang Allah cintai dikondisikan untuk menjaga sholat-sholatnya. Dan bukankah hidup dan mati kita itu hanya menunggu waktu sholat? Tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh, kemudian sebagian kita sudah melaksanakan sholat duha. Nanti tinggal menunggu sholat duhur, berikutnya sholat asar. Terus waktu kita ketika masih hidup itu menunggu dari waktu sholat ke sholat yang lain. Dan kalau kita nanti sudah meninggal dunia, kita tinggal menunggu disolati. Gak bisa sholat sendiri, disolati oleh kawan-kawan kita, oleh tetangga kita. Itulah esensi hidup, itu hanya menunggu dari sholat ke sholat yang lain. Kemudian orang yang Allah ampuni dosanya itu, dia akan menjauhi sarana-sarana, sebab-sebab, dan kawan-kawan, teman-teman yang dulu mengkondisikan dia untuk melakukan kemaksiatan ataupun dosa. Dia berusaha untuk menjauhi hal-hal yang membuat dia kembali pada masa jahiliyahnya, masa lalunya ini. Semua kita punya kesalahan. Sebagai wujud penyesalan, maka kita bertaubat dan kita meninggalkan segala yang mengantarkan kita kepada masa lalu. Coba kita tutup masa lalu dan kita buka lembaran masa depan. Itulah diampuni dosanya. Yang kedua, diterima amalnya. Ibadah kita diterima apabila Allah menerima amal kita. Ini juga sesuatu yang gaib, yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera. Dari mana kita pastikan amal kita diterima atau tidak? Inilah buktinya, kita nggak tahu ya. Maka para ulama memberikan isyarat-isyarat, memberikan petunjuk-petunjuk. Mereka menyampaikan, inna min thawabil hasanah al hasanah ba'daha. Sesungguhnya di antara
Balasan kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Jadi kalau kita melakukan amal kebaikan, tanda diterima amal kebaikan yang pertama adalah kalau amal yang berikutnya itu baik, baik dan berikutnya baik. Kalau kita melakukan amal kebaikan dan selanjutnya diteruskan dengan amal keburukan, hati-hati, itu sebagai tanda tertolaknya amal kebaikan kita. Jadi kita sudah melakukan sholat pada bulan Ramadan, qiyamul Ramadan, kita melakukan ibadah puasa dan kita baca Al-Quran macam-macam, maka sebagai keyakinan bahwa ibadah kita itu diterima, mari kita lanjutkan pada saat bulan Syawal ini. Yang ketiga adalah menjaga karakter takwa. Takwa ini pesan yang sangat prinsip penting untuk menjadi bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Seluruh ibadah itu esensinya adalah ketakwaan. Apakah itu sholat, apakah ibadah haji, ibadah korban, puasa pun juga demikian. La'allakum tattaqun, semuanya itu esensi menuju pada ketakwaan. Dan cirinya sudah banyak dalam Al-Quran, awal Al-Baqarah, nanti kita juga singgung di Ali Imran 134 dan seterusnya. Ini pesan yang sangat bagus ya, yang disitir oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, menyitir perkataan nasihat daripada sebagian ulama. Man ja'ala ayyama hayatihi ka ayyami Ramadan, ja'alallahu lahu akhir hayatihi kal ahyam. Barang siapa yang menjadikan hari-hari hidupnya seperti hari-harinya saat bulan Ramadan, maka Allah akan menjadikan akhir hidupnya seperti hari raya. Coba, ini luar biasa. Kalimat simpel tapi maknanya sangat mendalam. Hari-hari Ramadan kita semangat luar biasa. Yang sebelumnya ketika di luar Ramadan nggak pernah ke masjid, saat Ramadan alhamdulillah rajin ke masjid. Yang sebelum Ramadan nggak pernah baca Al-Quran, saat Ramadan tadarusan bersama tetangganya di masjid di mushola, masya Allah. Semangat Ramadan kalau kita pertahankan sampai dengan pasca Ramadan, maka pada saat kita meninggal dan kita tidak tahu kapan meninggalnya, kematian itu tidak identik dengan usia. Kami barangkali ya para bapak ibu dosen yang lebih usianya lebih tua, belum tentu meninggalnya lebih cepat. Bisa jadi yang lebih muda lebih cepat. Nggak ada ukurannya, nggak ada parameternya ajal ini. Maka orang yang mempersiapkan diri dengan semangat Ramadan setiap harinya, maka pada saat dia meninggal itu insya Allah dia mendapatkan kegembiraan seperti Idul Fitri, hari raya Id, dia gembira karena berarti telah mencapai kemenangan ini. Maka mari dipertahankan terus semangat Ramadan. Nah, lebih rinci lagi slide berikutnya, ada 8 pesan sebagai wujud keistiqomahan kita pasca Ramadan yang disampaikan oleh beberapa ulama. Lanjut slide berikutnya. Sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Syukurudin rahimahullah, ada 8 pesan saya baca secara global ya. As-sawmu lan yantahi. Puasa tidak akan pernah berakhir. Memang puasa Ramadan selesai, tapi setelah Ramadan kita masih ada puasa-puasa yang sunnah. Kalau ibu-ibu yang masih produktif, punya tanggungan kemarin libur ya, adik-adik yang mahasiswa ini kemarin ada liburnya Ramadan, maka diqadha pasca Ramadan. Kemudian kita puasa 6 hari bulan Syawal. Kalau kita puasa 6 hari bulan Syawal plus 30 kemarin, kan jumlahnya 360. Maka seolah-olah kita berpuasa 1 tahun penuh. Man shoma Ramadan tsumma atawsita min Syawal fa ka'annahu shoma dahr. Seperti puasa 1 tahun maksudnya. 1 tahun penuh ya, 360 hari. Satu kebaikan itu diganjar 10 kali. Jadi masih ada puasa sunnah, masih ada puasa nazar, puasa kafarat, banyak jenis puasa pasca Ramadan. Wal Qur'anu lan yarhal. Al-Quran tidak pergi ke mana-mana. Ada, bahkan di aplikasi HP kita masing-masing itu ada mushaf Al-Quran. Kalau kita bisa khatam tilawah Al-Quran kemarin di bulan Ramadan, berarti kita telah membaca karena jumlah huruf ya. Kalau kita pahala itu kan 1 huruf dilipat gandakan 10 kalimat. Alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan.
30 juz Al-Quran, kalau kita total hurufnya, menurut Imam Syafi'i rahimahullah, bukan saya, tapi senior saya, beliau mendapat ilham dari Allah Ta'ala, walaupun belum ada komputer saat itu, telah menghitung jumlah huruf dalam Al-Quran itu sejumlah 1.027.000. Banyak sekali ya. Kalau kita bisa menghatamkan satu kali tilawah, berarti kita telah mendapatkan pahala kali 10 minimal ya. 10.270.000. Itu baru satu kali khatam. Ada 2 kali, ada yang 10 kali. Ada seorang tukang becak ngapunten ya, profesinya yang perlu tenaga. Beliau bisa menghatamkan tilawah 10 kali dalam bulan Ramadan. Ada ibu-ibu rumah tangga yang kan ada masa liburnya, khatam 10 kali. Ada ASN dia pegawai bea cukai, khatam 10 kali. Nah, terus kita berapa kali? Ini evaluasi untuk kita masing-masing. Ya, nggak perlu ditanya ke temannya, tapi kita sendiri. Mari kita pertahankan pasca Ramadan. Nggak harus 1 juz 1 hari ya. Paling tidak minimal setengah juz ataupun seberapa juz monggo. Yang penting setiap hari jangan tinggalkan Al-Quran. Al-Quran itulah menjadi penolong kita di yaumul barzakh nanti, di kuburan sampai di hari kiamat. Itu Al-Quran penolong kita. Yang ketiga, wal masajid lan tughlaq, masjid-masjid tidak terkunci, tidak tertutup. Tidak seperti masa pandemi, walaupun ada isu katanya sudah disebar virus seperti virus corona di Amerika, Eropa sama Cina, tapi mudah-mudahan isu itu tidak benar. Jadi masjid-masjid sekarang dalam keadaan terbuka, kita mau itikaf, mau sholat 24 jam silahkan. Seperti Ramadan kemarin ya, 10 hari terakhir itu. Wal istijabatu lan tatawaqqaf, terkabulnya doa juga tidak pernah berhenti. Apakah di sepertiga malam terakhir, pada saat adzan dan iqamat, ada waktu yang mungkin kita belum tahu ya. Waktu mustajab itu pada hari Rabu, ini kan hari Rabu ya. Hari Rabu antara zuhur sampai asar. Itu waktu mustajab kita untuk berdoa. Nabi dulu pernah doa di Masjid Al-Fatah selama 3 hari. Hari Senin, Selasa, dan Rabu. Yang dikabulkan ternyata doanya pada hari Rabu, yaitu zuhur sampai asar. Maka sahabat menyimpulkan, oh ini berarti waktu yang mustajab untuk berdoa. Memohon silakan, kita masih makan waktu-waktu itu, dan itu bukan hanya Ramadan. Di luar Ramadan terus ada terbuka peluang istijabah. Yang kelima, wal ajru lam yanqati, pahala tidak terputus. Kalau kita di luar Ramadan ya, kita sholat sunnah rawatib. Rawatib itu berarti yang mengikuti sholat wajib, imma qobliyah atau ba'diyah. Orang yang sholat 12 rakaat sholat rawatib dibangunkan satu istana di surga. Masya Allah. Kalau kita dijanjikan siapa yang melakukan kegiatan ini akan dikasih rumah gratis di Araya, kira-kira tertarik? Pasti tertarik lah. Araya kawasan elit ya. Itu baru di sini ya. Tapi kalau kita di surga luar biasa istananya. Kalau kita sehari 12 rakaat, berikutnya bisa-bisa kemarin kita Ramadan 30 istana yang sudah kita investasikan di akhirat, dan itu terbuka peluangnya pasca Ramadan. Yang ketujuh, ubud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, jadilah ya, beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Terus istiqomah sampai mati. Kemudian yang keenam tadi, yang ketujuh adalah kun rabbaniyan, jadilah hamba Allah yang rabbani, yang tersetir, terwarnai oleh nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai Allah Ta'ala, yang istiqomah selalu, wala takun ramadhaniyan, jangan menjadi hamba Ramadan yang semangatnya hanya bulan Ramadan, pasca Ramadan selesai, anti klimaks. Biasanya kalau sudah lebaran, sudah mudik, sudah keluar kota, sudah ditinggal, Al-Qur'annya ditinggal di kota. Dia mudik desa, di sana nggak ada Quran. Nah, sudah ditinggalkan kebiasaan yang baik ya, jangan seperti itu. Kita harus selalu menjaga semangat Ramadan. Terkait dengan ibadah sosial ya, mari kita manfaatkan Idul Fitri sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan. Persaudaraan itu bahasa Arabnya ukhuwah. Ukhuwah itu ada beberapa macam ya, ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama kaum muslimin. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama warga negara Indonesia, dan ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Kita dengan orang-orang Palestina
penduduk Gaza itu ya terikat dengan ukhuwah Islamiyah, juga ukhuwah basyariyah. Mereka sekarang dalam kondisi yang sangat-sangat terdolimi. Kita selalu berdoa mudah-mudahan segera selesai masalah dan mereka segera merdeka. Insya Allah mudah-mudahan. Walaupun yang meninggal insya Allah mereka tercatat sebagai para syuhada, sudah dijemput para bidadari di surga itu ya. Tapi tetap kita berdoa untuk mereka supaya segera mendapatkan kemenangan. Idul Fitri menjadi kesempatan bagi kita untuk membersihkan residu-residu manusiawi, kotoran-kotoran kemanusiaan, keserakahan, kesombongan, dendam dan lainnya. Hasil dari madrasah Ramadan membentuk diri kita menjadi pribadi yang bertakwa, la'allahum tattaqun. Yang ciri-cirinya ada di Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Orang-orang bertakwa itu yang suka berinfak dalam kondisi lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, yang suka menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan. Nah, saya fokus kepada memaafkan ya, karena tema kita adalah saling memaafkan. Ada beberapa contoh dari para pendahulu kita, bagaimana para pendahulu kita telah memberikan keteladanan untuk memberikan maaf kepada orang lain. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah radhiyallahu anhu. Beliau dalam kisah Hadithul Ifki, barangkali ada sebagian kita yang sudah tahu ya. Jadi ketika pulang dari perang Bani Musthalib, itu Aisyah ketinggalan dari rombongan karena buang hajat, turun dari kendaraannya tanpa diketahui oleh para sahabat. Kemudian karena beliau kan tubuhnya kecil ya, sehingga ketika dipanggul itu nggak ketahuan kalau tidak ada Aisyah. Maka beliau ketika balik dari buang hajat, mana rombongannya sudah hilang, sudah nggak ada. Kemudian ada seorang sahabat yang dikasih tugas untuk menyisir dari belakang, yaitu namanya Sofwan bin Mu'attal. Ketahuan kalau ada Ummul Mukminin Aisyah sendirian, maka dipersilakan naik ke untanya. Beliau nuntun ya. Dan pagi-pagi perjalanan masuk ke kota Madinah. Itu orang-orang munafik memframing peristiwa itu dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Dia sebarluaskan. Nah, terbelah, ada sahabat yang termakan berita bohong ini, ada yang percaya dengan Aisyah. Nah, termasuk Mistah ini. Dia ini keponakannya Abu Bakar yang setiap bulannya dikasih bantuan hidup oleh Abu Bakar, kasih biaya hidup. Tapi ketika peristiwa ini berkembang, dia berpihak kepada orang-orang munafik dengan menyebarluaskan berita bohong itu, tidak membantu atau tidak berpihak kepada sepupunya. Aisyah kan berarti sepupunya ya, tapi berpihak kepada orang-orang munafik, sehingga Abu Bakar secara manusiawi marah, mau nyetop bantuan itu. Maka Allah menegur di surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu, berikanlah maaf dan berlapang dadalah. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka untuk mendapatkan ampunan Allah? Kata Abu Bakar, bala. Ya Allah, saya suka untuk mendapatkan ampunan. Maka dimaafkanlah Mistah ini, dikasih bantuan. Imam Malik bin Anas itu mendapatkan tekanan di dalam penjara, dimasukkan penjara dan disiksa hingga tangannya patah atas perintah Abu Ja'far al-Mansur, seorang khalifah. Ada perbedaan akidah. Khalifah saat itu akidahnya Mu'tazilah, Imam Malik Ahlus Sunnah. Imam Malik mempertahankan, sehingga kalau barangkali ada di antara kawan-kawan sekalian ya berangkat ke tanah suci dan melihat ada orang-orang yang ketika sholat bertakbir dan tangannya terjulur tidak sedekap, itu berarti madzhab Maliki dari Afrika. Karena sebagian pendapat dari madzhab Malik itu nggak ada sedekapnya. Ternyata kalau diruntut, tidak sedekapnya Imam Malik itu bukan karena apa-apa, tapi karena tangannya nggak kuat. Setelah dicambuk oleh suruhan khalifah ini, tangannya tidak kuat untuk dibuat sedekap sehingga terjulur itu. Nah, itulah siksaan yang berat dari Imam Malik ini. Beliau memaafkan Abu Ja'far al-Mansur, tidak ada dendam sama sekali. Yang lebih parah, Imam Ahmad itu mendapatkan tekanan daripada Khalifah Al-Mu'tasim, di penjara, kemudian dicambuk sampai pingsan, seluruh tubuhnya berdarah-darah. Beliau juga memaafkan Khalifah, tidak ada dendam sama sekali.
Ibnu Taimiyah pernah dituduh sebagai orang yang kafir dan halal darahnya. Ketika yang menuduh ini ada keperluan, kebutuhan, dikasih bantuan oleh Ibnu Taimiyah, tidak dendam sama sekali. Kemudian Buya Hamka, karena perbedaan politik dengan Bung Karno, itu pernah diasingkan di puncak sana. Beliau punya penyakit asma sehingga sering sakit-sakitan. Puncak kan kondisinya sangat dingin ya. Kemudian beliau keluar dari penjara ketika sudah selesai masa peralihan presiden. Namun pada saat Presiden Soekarno meninggal dunia, sebelumnya itu memberi wasiat kepada saudara atau kepada anak-anaknya, tolong nanti yang mensolati jenazah saya Buya Hamka. Maka Buya Hamka ketika mendengar ada informasi begitu, beliau tidak dendam, tidak benci, tidak marah kepada Bung Karno. Beliau datang untuk mensolati jenazahnya Bung Karno dengan lapang dada, dengan senang ya, tidak ada dendam sama sekali. Itu contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam sejarah bagaimana para pendahulu kita telah memberikan keteladanan. Berikutnya, bagaimana cara kita supaya bisa memberi maaf kepada sesama kita? Ada 8 kiat. Yang pertama, kita yakin bahwa setiap orang itu pasti ada potensi salah. Tidak ada yang sempurna. Kullu bani adam khata'un. Semua anak manusia itu pasti salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah bertaubat, minta maaf. Jadi harus disadari nggak ada yang sempurna. Nanti kalau adik-adik ini sudah berumah tangga akan ketahuan ya, dengan pasangannya masing-masing yang mungkin sebelum menikah itu ideal luar biasa ya. Tapi ketika menikah, tidak kok ngene tok misalnya. Itu harus disadari, semua orang punya potensi salah. Yang kedua, Allah mengangkat derajat orang yang memberi maaf. Ketika orang memberi maaf, Allah mengangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, Allah memiliki sifat Maha Pemaaf. Doa yang biasa kita baca pada Lailatul Qadar ya. Ajaran Rasul kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau adalah zat yang Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, suka memberi maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Jadi Allah Maha Pemaaf. Yang keempat, mengingat kebaikan orang lain. Ini juga penting ya, resep yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita dalam Al-Quran. Wala tasawwul fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan antara kalian. Ketika seorang istri marah kepada suami, maka coba ingat kebaikan-kebaikan suaminya. Ketika suami marah kepada istri, coba ingat kebaikan-kebaikan istrinya, supaya setan tidak menggoda dan membuat dia marah terus ya. Kemudian kelima, saling berdoa, sering berdoa maksudnya, supaya mudah memaafkan dan berlapang dada. Ya, di antara doanya yang umum adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku berada dalam agama. Jadi istiqomah dalam kebaikan, tidak marah-marah. Kemudian juga kita bisa baca Rabbi syrah li sadri, ya Allah berikanlah kelapangan dada, wa yassir li amri, itu doanya Nabi Musa. Kita juga bisa membaca doa dengan tawasul. Tawasulnya membaca surat Al-Insyirah atau Asyarah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wisrak, seterusnya sampai akhir surat dibaca sebagai bentuk tawasul. Ya Allah, dengan bacaan surat ini maka lapangkanlah dadaku untuk memudah-mudah memberi maaf kepada orang lain. Yang kelima, yang keenam, orang pemaaf mendapat ampunan dari Allah. Jadi sudah kita sebutkan kisahnya An-Nur 22. Yang ketujuh, orang pemaaf pahalanya tidak terbatas. Asy-Syura ayat 40. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Orang yang memaafkan, berbuat baik, maka pahalanya itu di-cover oleh Allah Ta'ala, tidak ada batasannya. Yang kedelapan, orang pemaaf dan lapang dada akan masuk surga. Jadi kisahnya itu satu saat di satu sore ya, Nabi itu duduk-duduk bersama para sahabat dan mengatakan, wahai para sahabat, sebentar lagi ada orang yang nantinya penduduk surga. Para sahabat penasaran siapa yang sudah diberikan janji berita gembira. Maka orang itu lewat dengan penampilan yang sangat-sangat biasa. Para sahabat tidak mengira kalau orang itu lewat permisi di hadapan majelis. Hari kedua Nabi menyampaikan informasi yang sama, orangnya lewat yang sama itu sampai 3 hari. Sehingga di antara sahabat penasaran, siapa sih orang ini? Apa rahasia amal kebaikan?
Maka Abdullah bin Amr bin As penasaran, seolah-olah ada masalah di keluarganya, menginap di rumah orang itu, mengamati dari bangun tidur sampai tidur kembali, apa amal spesial dilakukan orang itu sehingga dia mendapat berita gembira surga dari Rasulullah. Selama 3 hari 3 malam itu, pada hari terakhir dia mau pamit, mengatakan, wahai saudaraku, terima kasih atas jamuannya, jatah tamu itu 3 hari 3 malam, akomodasi dari tuan rumah. Dia mau pamit, terus menyatakan, saya menginap di rumah panjenengan tidak ada masalah dengan keluarga, tapi saya penasaran karena dikabarkan dalam majelis kami, kata Rasulullah, Anda ini masuk surga nantinya, apa amal spesial panjenengan ini? Kata dia, saya mau sampaikan rahasianya, tapi tolong jangan ceritakan namaku ke orang lain sebelum saya meninggal dunia. Ternyata Abdullah bin Amr lebih dulu meninggal, sehingga orang-orang nggak tahu nama orang ini siapa ya, tidak diketahui siapa namanya. Rahasianya adalah pada saat dia mau tidur malam hari, akan memejamkan mata itu dia merenung, bermuhasabah. Sepanjang dia bangun tidur sampai tidur kembali, berinteraksi dengan siapapun, dia berlapang dada memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh kawan-kawannya pada hari itu. Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada persoalan dalam hatinya, semuanya dimaafkan. Nah, jadi inilah kesimpulannya, sehingga dia mendapatkan janji dari Rasulullah akan masuk ke surga. Itu amal yang sepertinya sepele biasa, tetapi amal yang luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lanjut ya, ada tambahan dari Imam Ghazali itu menyampaikan begini, ini kesimpulan dari beliau supaya kita mendapatkan akhlak yang baik. Beliau menyimpulkan 2, orang itu supaya akhlaknya baik, dasarnya atau rahasianya adalah ilmu dan amal saja. Ilmu apa? Kalau ilmu tentang memaafkan ini, bagaimana supaya kita tahu fadilah-fadilah, keutamaan memaafkan yang tadi sudah saya singgung ya. Ada hadis potongannya di sini yang disampaikan hadis sahih riwayat Muslim. Kata Rasulullah, mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang sedekah itu dari harta. Harta tidak berkurang karena sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi afin illa izan, tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba kemuliaan. Dia ketika memberi maaf, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya. Wa ma tawadda'a illa rafa'ahu, tidaklah seseorang tawadhu rendah hati karena Allah kecuali diangkat derajatnya Allah Ta'ala. Jadi orang yang memberi maaf itu enggak turun derajatnya, tapi malah diangkat di sisi Allah Ta'ala, diberikan izzah, diberikan kemuliaan. Lanjut hadis yang lainnya, afdalul iman as-sabru wassalaha. Slide berikutnya. Iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf atau lapang dada. Itu iman yang paling utama. Kemudian ada hadis lain, ismahu yasmah lakum, maafkanlah niscaya kamu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ampunan, mendapatkan Allah Ta'ala, maka mari kita saling memaafkan di antara kita. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian kepada sesama kita. Yang kedua, cara dari Imam Ghazali untuk bisa memiliki akhlak yang baik adalah dengan beramal. Kalau dalam konteks memaafkan, mari kita melakukan praktek di antaranya ini. Kalau tadi doa supaya kita berlapang dada, kalau ini lebih ekstrim lagi. Kita mendoakan yang baik untuk kawan kita, saudara kita, relasi kita yang melakukan kesalahan kepada kita. Ini kan susah. Orang berbuat dolim pada kita, tapi malah kita doakan, ya Allah berikanlah petunjuk kepadanya, berikanlah, tunjukkan kebenaran kepadanya ya Allah. Nah, itu kita doakan. Kalau orang yang berdoa untuk saudaranya tanpa dia ketahui, maka diaminkan oleh malaikat. Malaikat yang mendengar mengatakan amin, walaka bimithlihi, semoga Allah kabulkan dan engkau mendapatkan imbalan seperti yang kamu doakan. Jadi dulu ada seorang ulama yang punya beberapa putra, dan putranya ini soleh-soleh, paling tidak ada 3 putra yang soleh, semua sukses semua. Terus ada kawannya yang bertanya, wahai Syekh, apa rahasia Anda kok bisa mencetak anak-anak ini soleh semua? Kan nggak gampang ya mencetak anak-anak yang baik. Kata ulama ini, aku biasa kalau berdoa itu mendahulukan orang lain.
fulan semoga sukses, fulan semoga panjang usianya, luas rezekinya begini-begini ya. Itu baru kemudian akhir untuk dirinya sendiri dan keluarga. Ada seorang sahabat Nabi, Abu Darda, ini orang yang soleh luar biasa. Ketika berdoa itu mendoakan 40 kawan-kawannya dulu, disebutkan yang punya hajat begini, terus kemudian doa untuk dirinya sendiri. Karena kalau dia doa untuk orang lain, berarti doa itu diaminkan malaikat, dan malaikat mendoakan untuk kita. Istinya mustajab, istijabah lebih besar daripada doa untuk diri kita sendiri. Juga dengan berbuat ihsan, ihsan artinya berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Nabi punya tetangga ya, beliau setiap hari itu mendapatkan batu, kemudian ketika berjalan Nabi tersandung dan jatuh oleh batu ini. Yang naruh tetangganya sendiri, orang Yahudi. Ketika tidak ada batu di depan rumahnya, Nabi heran, kok nggak ada batu, berarti Yahudi nggak keluar rumah. Kemana dia? Katanya sakit. Maka beliau pergi ke pasar membeli kurma, dikunjungilah si Yahudi ini. Ditanya kabarnya, apakah sehat begini gitu ya, dikasih hadiah kurma. Masya Allah, luar biasa gembiranya. Saat kawan-kawannya nggak ada yang jenguk, Nabi yang setiap hari disakiti malah menjenguk orang ini, sehingga dia masuk Islam dan mengatakan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam karena kebaikan Nabi itu. Maka turunlah surat Ali Imran 159, fa bima rahmatin minallahi lintalahu. Maka dengan rahmat Allah lah engkau lemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Walaupun tafadhal yuridul qalbi lan fadhal min hisaninya, engkau keras kasar, mereka akan lari dari dakwahmu. Kemudian kisah Nabi yang memberikan bajunya untuk kain kafan kepada gembong munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay itu seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, sehingga disebut orang munafik. Ketika masa akhir hayatnya itu pesan kepada putranya, namanya sama juga Abdullah, yang sudah masuk Islam, Abdullah bin Abdillah. Dikasih pesan oleh ayahnya, yaitu Abdullah, tolong datangi Nabi Muhammad, minta kain bajunya untuk kain kafan ayahmu. Anaknya awalnya nggak mau karena ayahnya sering menyakiti Rasulullah, provokasi, sering menghina. Kemudian datanglah anaknya dan minta pada Rasulullah, dan Rasulullah ngasih, coba Rasulullah ngasih kain kepada putranya ini untuk dijadikan kain kafan ayahnya. Bahkan Nabi datang untuk mensolatinya, tapi Allah tegur, tidak benar ya. Wala tusolli ala ahdi minhum, janganlah engkau melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik itu, wahai Muhammad. Tidak boleh, karena mereka statusnya orang kafir, tidak boleh didoakan, tidak boleh disolati. Jadi intinya di sini ada kelapangan dada beliau, walaupun berbeda dari sisi keyakinan, tapi Nabi memiliki lapang dada dan memaafkan seluruh kesalahannya. Ya, tentang masalah keharmonisan ini bisa kita ambil pelajaran ketika Nabi awal-awal datang di Madinah, yang kondisinya kan majemuk. Di Madinah ada kaum muslimin, sebelumnya ada orang-orang Yahudi, ada orang Majusi, ada orang Nasrani, ada orang-orang musyrikun yang lainnya ya. Maka saat Nabi datang ini membawa pesan-pesan kedamaian. Ada pesan-pesan di sini, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarluaskanlah salam. Salam adalah kedamaian. Jadi Nabi menyebarkan cinta damai. Yang kedua, wa'at'imut tu'am, berikanlah makanan. Ini pesan untuk berbagi dan peduli. Kalau kita punya rezeki, makanan itu yang efektif untuk diberikan hadiah kepada orang lain. Yang ketiga, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, persaudaraan, sehingga bisa mensinergikan masyarakat. Wasallu billaili wan nasuniha, sholatlah pada waktu malam pada saat orang-orang itu tertidur. Ini maksudnya spiritualitas ya, dari sisi ruhiyah, kejiwaan. Tadkhulul jannata bisalam, kalau itu kalian lakukan maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Ini pesan-pesan perdamaian yang disampaikan Nabi pada saat di Madinah, sehingga beliau membuat semacam piagam Madinah, wasiqatul Madinah, untuk kaum muslimin dan orang-orang non-muslim. Mereka hidup rukun dalam sebuah naungan daulah Madinah, masyarakat madani,
yang maju, yang majemuk, tetapi saling toleransi. Itu menunjukkan Islam tidak anti kepada perbedaan. Islam sangat mengakomodir perbedaan apapun, dan Islam sangat toleran, saling menghargai. Tapi ketika orang-orang Yahudi melakukan pengkhianatan, maka satu demi satu mereka terusir. Jadi ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ada ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariah yang harus selalu kita jaga. Berikutnya ada satu hadis nabawi yang bagus untuk kita hayati. Amarona Rasulullah SAW, Nabi pernah memerintahkan kepada para sahabat dengan 7 hal untuk menjaga hak-hak sesama manusia. Yang pertama, bi'adatil marid, dengan melawat ataupun menjenguk orang sakit. Panjenengan ini profesinya yang nantinya sebagai para perawat tentunya diniyati. Di samping menjalankan profesinya, maka diniyati untuk merawat dan untuk menjenguk orang sakit yang fadilahnya sangat banyak. Yang kedua, watiba'ul janais, mengiringi jenazah, mengurus jenazahnya dan mengantarkannya sampai ke liang lahat. Ini kalau saya sampaikan ya tentang hukum fikihnya, bagi yang meninggal ya, kemudian para pengikutnya sampai mengantarkan ke kuburan, itu laki-laki. Kalau yang wanita menunggu dulu, sabar dulu di rumah. Ketika ada suaminya, familinya, saudaranya yang meninggal, maka para keluarga yang perempuan menunggu dulu di rumah. Jangan langsung bersama-sama dengan para pengantar. Pengantarnya laki-laki saja, selesai di kuburannya sudah tuntas, baru kemudian kalau mau menjenguk statusnya ziarah kubur bagi yang wanita-wanita ya, bukan mengantarkan jenazah tapi ziarah kubur nggak ada masalah. Bagi yang wanita, laki-laki boleh, kalau sudah dikuburkan itu berarti berziarah kubur, monggo silakan. Nah itu tentang hukumnya supaya boleh. Yang ketiga adalah mendoakan orang yang bersih. Mendoakan yang bersin. Kalau dia mengatakan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Yang keempat, nasil dhaif, membantu orang yang terdolimi, yang lemah. Orang yang lemah, menolong orang yang lemah. Yang keempat. Yang kelima adalah aunil madlum, membantu orang yang terdolimi. Yang keenam adalah ifsya'us salam, menyebarluaskan salam. Yang ketujuh adalah menunaikan sumpah. Ini slide yang terakhir. 7 perkara yang merusak keharmonisan. Ini hadis riwayat Muslim. Jangan sampai kita lakukan sehingga merusak keharmonisan di lembaga manapun, di institusi, khususnya kita di lingkungan kampus kita ini, kita jauhi 7 hal. Yang pertama, berburuk sangka seudon ya kepada sesama, ini tidak boleh. Yang kedua, mencari-cari aib. Yang ketiga, mencari-cari kesalahan, mengorek-ngorek, itu bukan urusan kita, mungkin itu urusan dia dengan yang lain yang perlu kita cari. Yang keempat, bersaing yang tidak sehat. Bersaing dalam hal-hal yang tidak sehat. Kalau dalam hal yang akademik silahkan, tapi dengan yang sehat ya, persaingan yang sehat. Yang kelima adalah saling mendengki. Yang keenam adalah saling marah. Yang ketujuh adalah saling bermusuhan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 7 hal yang bisa merusak ukhuwah, merusak persaudaraan di antara kita dan mengganggu keharmonisan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kerukunan, kedamaian, dan juga cinta kasih, yang mudah-mudahan dengan itulah kita akan sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Semoga Allah Ta'ala menjaga hati kita semuanya, menjaga persaudaraan di antara kita, dan mengkondisikan kita selalu dalam kebaikan ya, untuk kemajuan kita bersama. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.